Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sehat ya? Oke. Apakah semua sudah siap untuk belajar? Oke, kalau begitu kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Al-Quran hadis ya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari sifat kikir. Dan kali ini kita akan menggunakan metode pembelajaran kontekstual. Apakah ada yang tahu apa itu metode pembelajaran kontekstual? Oke, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang metode pembelajaran kontekstual. Metode pembelajaran kontekstual itu sendiri yaitu metode pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh para peserta didik. Jadi kita mengkaitkan pembelajaran yang akan kita pelajari dengan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, kita harus tahu apa itu arti dermawan dan apa arti pelit. Dermawan itu sendiri merupakan sifat ikhlas. Ikhlas memberi, menolong atau rela berkorban di jalan Allah, baik dengan harta, bahkan dengan jiwa dan raganya, baik berupa uluran tangan untuk bersedekah, infak, zakat, dan lain sebagainya. Intinya dermawan itu loman, cangcung. Kemudian kikir itu sendiri merupakan sikap menahan harta dan tidak mau mendermakannya kepada orang lain. Berdasarkan istilah Syar'i, kikir berarti pelit terhadap semua kebaikan, baik harta maupun selain harta, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Jadi dengan kata lain, kikir itu ya bahasa mudanya itu pelit. Sikap dermawan dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat As-Saba ayat 39 yang berbunyi, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya yaitu, ketahuilah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah Sang Pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surat As-Saba ayat 39. Jadi ketika kita mau bersedekah, kita loman, kita mau senang berinfak, senang bersedekah kepada yang membutuhkan, Allah tidak akan mengurangi rezeki kita, melainkan Allah akan menambah rezeki kita. Jadi kita memberi, bukan harta kita itu berkurang, tapi ketika kita percaya Allah Sang Pemberi rezeki, maka harta kita akan semakin bertambah. Oke, kita akan mencontohkan sikap dermawan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Loh, kok membaca Al-Quran itu termasuk dermawan sih? Iya, membaca Al-Quran itu termasuk sikap dermawan. Gini, karena
Orang yang mendengar Al-Quran, yang membaca dan menyukai bacaan Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dan ada orang lain yang mendengarkan, dan yang menyukai itu akan dapat pahala. Jadi kita dermawan atau ya memberikan sedikit pahala lah, memberi sedikit jalan pahala kepada orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Jadi membaca Al-Quran itu termasuk dermawan kepada orang lain, walaupun itu ya tidak berupa material, tapi itu termasuk sikap dermawan. Yang kedua yaitu saling memberi kepada setiap orang yang membutuhkan. Contohnya tetangga kita ketika sedang membutuhkan bantuan, dan kita tahu dia sedang membutuhkan bantuan, kita harus peka memberikan bantuan tersebut tanpa tetangga atau sanak saudara kita meminta bantuan kita. Dan ya kita harus ikhlas memberikan bantuan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu gemar bersedekah. Dimanapun kita bisa bersedekah, entah itu di jalan, entah itu di rumah atau dimanapun. Ya di jalan contohnya ya kita memberi pengamen, membayar ketika kita parkir, atau ketika ada pengemis, ya ndak usah banyak-banyak, yang secukupnya saja. Itu bisa sedikit meringankan penderitaan mereka. Dan selanjutnya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180 yang bunyinya, wala yahsabannalladzi yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma baghilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Imran ayat 180. Di sini dijelaskan kikir itu tidak baik bagi tidak hanya muslim, semua golongan agama pun kikir itu tidak baik. Pelit itu tidak baik. Dalam Islam, dalam kepercayaan kita orang Islam, ketika kita kikir, kita di akhirat akan dikalungkan harta yang kita kikirkan. Ketika kita kikir banyak, kita di dunia itu pelit, sangat pelit, itu harta yang kita pelitkan, harta yang kita kikirkan itu akan dikalungkan di leher kita di akhirat sana besok. Allah itu maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kamu tidak akan bisa menghindar dari ketelitian Allah. Jadi jangan pernah kita bersikap kikir. Oke, itulah tadi dalil atau firman Allah yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh bersifat kikir. Kemudian contoh sifat kikir yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama yang akan kita contohkan yaitu kita tidak mau bersedekah kepada yang membutuhkan. Contohnya yang tadi, yang ketika ada tetangga kita atau teman kita membutuhkan bantuan,
ya sebaiknya ya kita bersikap dermawan, memberikan bantuan, jangan malah bersifat kikir. Ya sifat kikir itu ya ketika ada teman meminta bantuan atau tetangga meminta bantuan, kita acuh tak acuh, kita tidak memperdulikan, malah terkadang ya kita bersikap tidak mau tahu lah, pura-pura orang ngerti. Nah gitu, itu tidak baik, itu mencerminkan sifat kikir. Terus yang selanjutnya yaitu yang kedua, itu enggan mengeluarkan zakat walaupun sudah memiliki kewajiban zakat. Entah itu kita sebagai petani, pedagang, ataupun kita sebagai orang yang biasa. Orang biasa ya zakat fitrah, kalau pedagang ya zakat dagang, kalau pedagang petani ya zakat beras. Nah gitu. Terkadang kita kehilangan uang itu tidak merasa kalau kita itu wajib zakat. Maksudnya kita kehilangan uang itu kita anggap sebagai ujian dari Allah, padahal ketika kita berpikir secara realistis, uang yang hilang itu adalah sebuah peringatan dari Allah. Kita harus mengeluarkan sedikit uang kita atau harta kita kepada yang lain. Kan sebagian harta kita itu milik orang lain, katanya kan seperti itu. Jadi ada sebagian harta kita yang harus dikeluarkan, tetapi ketika itu kita tidak mengeluarkan. Jadi yang hilang itu yaitu yang harus dikeluarkan untuk orang lain, tetapi kita tidak keluarkan, sehingga Allah memperingatkan kita dengan kita yang kehilangan itu tadi. Ya kan, zakat itu suatu cara untuk membersihkan harta kita dari ya itulah yang tadi, sebagian harta kita milik orang lain. Nah itu zakat. Jadi jangan menganggap ketika ada barang kita hilang itu sebagai ujian, tapi itu sebagai peringatan agar kita mau berzakat. Nah gitu. Terus yang ketiga yaitu menunjukkan raut muka yang cemberut. Nah senyum itu kan sebuah ibadah. Kalau kita cemberut, kita berarti pelit terhadap pahala. Kita tidak mau beribadah, pelit terhadap pahala. Jadi murahlah senyum, seperti bapak ini kan murah senyum kepada kalian, ya kan. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ketika di jalan, nanti disangka orang yang kurang ya gitu ya. Yang penting senyumlah pada tempatnya, murah senyum, berani bertanya lah, jangan malu. Oke, itulah tadi penjelasan dari Bapak tentang sikap dermawan dan sikap kikir. Jadi itu dermawan itu baik dan sifat kikir itu tidak baik. Jadi intinya jadilah dermawan karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya yang dermawan dan pandai bersyukur atas nikmatnya. Serta jauhilah sifat kikir karena kikir akan menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah. Ketika kita sudah dimurkai Allah, maka kita tidak akan dapat ridhonya Allah. Maka ketika kita tidak dapat ridhonya Allah, sekeras apapun kita berdoa, maka kita tidak akan menuai doa yang kita panjatkan. Kayak gitu anak-anak. Oke, itulah tadi pelajaran tentang Al-Quran hadis pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga
apa yang kita pelajari akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.